malam hari ini saya itu dipesan oleh panitia ketika saya dihubungi beberapa minggu yang lalu. Romo itu ngomong soal persembahan dalam konteks perayaan Ekaristia gitu. Lalu saya katakan, ya. Maka kemudian saya mencoba untuk membuat sebuah catatan. Mungkin panitia bisa menampilkan catatan itu, supaya kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Alex tadi memang mempunyai tempatnya di dalam perayaan Ekaristi. Yang pas. Ya, apalagi sejak hari kedua khususnya, kita sudah mulai berbicara secara bertahap tema-tema dalam Ekaristi. Dan malam hari ini sampai kepada apa sebenarnya makna persembahan itu. Keputusan Pak Edi, keputusan Pak Alex tadi, itu merupakan persembahan. Nah sekarang kalau dimaknai di dalam perayaan Ekaristi, lalu bagaimana itu? Kalau dilanjutkan ke slide berikutnya, nah kita akan menemukan bahwa di dalam Ekaristi kita kenangkan Yesus Kristus yang mempersembahkan dirinya kepada Bapa di dalam ketaatannya sampai mati di salib. Dan persembahan Kristus itulah yang menyelamatkan manusia. Keputusan Pak Alex tadi dalam pengalamannya itu merupakan persembahannya kepada Allah yang selama ini memanggil dan memberikan pertanggungjawabannya itu. Dan ternyata dia bisa mempertanggungjawabkan itu. Bisa mempertanggungjawabkan itu. Mungkin Romo bisa berdiri, Pak. Ya, dan persembahan kita sendiri juga akan bermakna atau berarti kalau kita tempatkan atau kita satukan di dalam dan bersama korban Kristus. Itu menjadi sangat mendasar. Diteruskan ke slide berikutnya. Nah, ketika imam berdoa, maka kemudian dia akan mendoakan ini. Ajakan kepada umat. Berdoalah saudara-saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah yang Maha Kuasa. Bagaimana mungkin kalau ternyata keputusan untuk melayani itu melupakan tanggung jawab yang utama di dalam hidup seseorang, maka itu tidak akan menjadi persembahan yang berkenan di hati Allah. Maka umatnya pun akan memberikan tanggapan atau jawaban. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Bagaimana persembahan itu akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan? Bagaimana persembahan itu akan menjadi keselamatan bagi kita dan seluruh umat Allah yang kudus kalau ternyata kita masih jauh dari tanggung jawab terhadap apa yang mesti kita lakukan sebagai entah itu suami, entah itu istri, ataupun orang tua di dalam keluarga. Nah, dalam konteks ini dulu, saya mau menempatkan apa yang sudah disampaikan Pak Alex tadi cukup panjang lebar dari pengalamannya. Kita mungkin ada yang lempar kemudian lagi mungkin dari floor. Mencoba menggali lebih dalam atau ya, ingin 1, 2. Oke, sebelah sini ada yang bertanya. Selamat malam, nama saya Sophie dari Maria Kusuma Karmel, Romo. Mengenai persembahan, saya pernah dengar bahwa persembahan dalam Ekaristi bukan hanya pelayanan umat kami, tapi persembahan itu merupakan seluruh hasil karya kita. Apakah itu penderitaan, hasil usaha, apakah kesulitan, apakah masalah, itu juga bisa diterapkan sebagai satu wujud persembahan kita kepada Tuhan. Tolong dijelaskan dari sisi itu aja. Terima kasih. Bisa dilanjutkan satu lagi. Semoga hasil korupsi itu bukan bagian dari hasil usaha nih.
Selamat malam Romo, nama saya Dinda, saya dari Paroki Santa Teresia. Pertanyaan saya itu kalau saya ingat kalau di Alkitab itu diceritakan bentuk persembahan pada zaman Musa itu lebih kepada kurban, kepada persembahan hewan-hewan. Lalu berkembang kepada persembahan materi dalam bentuk uang, lalu dalam persembahan persepuluhan. Sekarang yang saya tahu di gereja Katolik itu persembahan hanya dalam bentuk ketika liturgi persembahan saja. Nah, pertanyaan saya, kenapa saat ini berkembang hanya dalam tahap seperti itu? Kenapa kita tidak juga melakukan misalnya persembahan persepuluhan, alasan-alasan di balik itu? Terima kasih Romo. Oke, terima kasih. Ada dua hal yang sangat mendasar. Ya. Yang pertama, saya akan mengajak melihat di slide berikutnya. Lompat. Nah, kok malah mundur? Malah maju. Mengapa roti dan anggur? Mengapa kolekte? Mengapa tidak persepuluhan? Itu yang pertama dulu. Kalau kita dalam perayaan Ekaristi membawa roti dan anggur sebagai persembahan, ini adalah materi juga yang digunakan dalam perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama dengan para murid-Nya. Maka kemudian gereja melestarikan tradisi atau kebiasaan yang dimulai dalam perjamuan pertama Tuhan Yesus bersama para murid. Nah, perintah Yesus pun pada saat menyelenggarakan perjamuan itu, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Itu kan ketika seorang imam mengangkat hosti. Lihatlah dan makanlah. Inilah tubuhku yang dipersembahkan bagimu. Nah, kita buka slide berikutnya. Dalam perjanjian lama kita pun menemukan Kejadian 14 ayat 18. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Kebiasaan seperti itu bukan hanya ada di zaman perjanjian baru atau di zaman Yesus, tetapi juga sudah dilakukan oleh Imam Melkisedek yang kita kenal sebagai Imam Agung. Yang persembahannya pun sebenarnya juga berupa roti dan anggur. Lalu di dalam Lukas itu menjadi lebih jelas. Tubuhku dan darahku dan sebagainya. Nah, sekarang mengapa tidak persepuluhan? Memang Tuhan Yesus sendiri tidak pernah menganjurkan persepuluhan itu. Yesus dalam sabda-sabdanya tidak pernah menganjurkan persepuluhan itu. Yang justru mau disorot oleh Tuhan Yesus adalah mengenai keikhlasan di dalam orang mempersembahkan hidup dan juga apapun yang dihasilkan melalui hidupnya. Maka ketika dia melihat ada begitu banyak orang kaya memasukkan segepok, segenggam atau setekem dolar gitu, lalu Yesus malah berpaling mengajak para muridnya untuk memfokuskan perhatiannya, lihat itu perempuan yang miskin yang memasukkan 2 peser, 2 keping uang yang tidak banyak, tetapi itu adalah seluruh hidupnya. Sementara yang lain-lain itu memberikan sisanya saja gitu. Mungkin cuma intip gitu kan. Kalau orang masak nasi yang diberikan oleh orang-orang kaya itu intip. Tetapi perempuan ini memberikan seluruh yang dia perlukan untuk hidupnya. Tentu saja Yesus tidak mau mengatakan bahwa persembahan orang kaya tidak berarti, bukan. Persembahan orang kaya sangat berarti dan Yesus begitu menghargai juga. Tetapi ketulusan menjadi sangat menentukan.
Sementara dalam konteks di mana Yesus mengecam orang-orang kaya yang memasukkan gepokan-gepokan uang itu adalah karena orang-orang kaya itu membawa semuanya untuk pamer. Membawa semuanya untuk menunjukkan bahwa nih loh, saya bisa memberi lebih banyak daripada yang itu dan segala macam. Nah, itu ketulusannya menjadi sangat jauh. Nah, persepuluhan memang tidak diwajibkan di dalam gereja Katolik. Tapi kalau mau kasih silahkan. Ya. Kalau mau kasih silahkan. Baik. Dan rasa-rasanya amplop persembahan itu kan diberikan kepada setiap keluarga kan? Iya. Memang gereja tidak menganjurkan persepuluhan Romo, tapi ada kolekte, ada APP, ada lagi sumbangan gereja, renovasi gereja dan lain-lain. Nah, ada lagi film Sugia. Singkatnya, Pak Samsi ini mau mengatakan luweh okeh atau lebih banyak daripada tuntutan persepuluhan gitu kan? Ora kroso tapi metune ya. Iya, Ceracrit gitu kan. Ibaratnya orang kencing itu anyang-anyangan gitu kan. Kalau semua perpuluhan habis, Bu. Iya. Aduh. Baik. Ada lagi? Silakan Mas Samsi. Yang mau tanya lagi? Bagaimana? Oh, tadi ada lagi yang belum terjawab. Apa tadi Mbak Fani? Opo? Ya. Ya. Persembahan memang namanya kan persembahan hidup itu kan. Persembahan hidup. Dan hidup itu tidak hanya wujudnya pelayanan gitu kan, tapi juga penderitaan, tapi juga keresahan, kekecewaan, kegembiraan dan sebagainya, macam-macam hal yang tentu saja kemudian bisa diwujudkan dalam banyak hal, entah yang materi, entah yang bersifat semangat hidup, entah yang berwujud pelayanan tadi. Jadi memang tidak hanya diwujudkan dalam bentuk pelayanan. Ada banyak segi. Makanya seringkali setelah dipersembahkan kayaknya nggak rela gitu loh, Mo. Jadi penderitaannya yang diserahkan, tapi maunya Tuhan itu langsung menyelesaikan penderitaan itu tadi. Ya. Nggak, ini bercanda. Oke. Tapi kira-kira saya kira sudah bisa menjawab. Mungkin ada lagi sebelum Mas Tony bertanya ini. Dari sebelah sini terus, dari sebelah sini sudah cukup mengerti rupanya ya. Selamat malam, nama saya Lis dari Parohi Santa Ana. Saya kan masih berpikir tentang sepersepuluhan. Ya. Pertanyaan saya ini selalu saya diskus dengan teman-teman. Itu sepersepuluhan itu dari gaji pokok dipotong pajak. Atau setelah dipotong KPR. Jadi hanya potong pajak dari sisanya. Ya. Apakah demikian? Jadi 1/10 take home pay setelah dipotong macam-macam atau bagaimana? Dan 1/10 dari hasil sampingan. Terima kasih Romo. Ya. Kalau kita mau hitung-hitungan dan strict betul hitungan itu, memang menjadi hambatan buat kita untuk membangun ketulusan ataupun keikhlasan di dalam mempersembahkan apa yang ada pada kita. Karena kemudian orang akan selalu bertanya, ini dari gaji pokok, dari take home pay, dari gaji bruto, kemudian masih ditambah sabetan-sabetan lainnya itu, atau dari mana gitu yang mau dihitung. Dan justru kalau seperti itu, orang tidak lagi akan benar-benar bisa fokus bahwa saya dengan segala keikhlasan menghaturkan ini kepada Tuhan. Kembali orang akan terus dihantui oleh macam-macam hitung-hitungan.
tentu saja saya tidak pernah bisa mengatakan apa-apa mengenai persepuluhan itu dari penghasilan yang mana, gitu kan. Tidak pernah juga dikatakan di dalam kitab suci mengenai prosentase dari hasil yang mana. Tetapi saya menduga bahwa yang dimaksudkan adalah apapun yang kamu hasilkan dalam hidupmu, mestinya itulah yang kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Itu spiritnya. Gereja Katolik yang seperti itu di Jerman, Bu.